Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Hijrah Wahyuni, NPM 1805170036 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Aspek keperilakuan atau akuntansi perilaku membahas tentang perilaku-perilaku seorang akuntan yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Salah satu faktornya adalah persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan merupakan aspek yang sangat penting yang dilakukan sebelum kita melaporkan suatu informasi. Nah, tentunya informasi yang kita laporkan atau informasi yang kita terima haruslah informasi yang bersifat handal, dapat dipercaya, yang sesuai dengan fakta, dan aktual dalam peristiwanya. Persyaratan pelaporan bisa mempengaruhi si pengirim informasi atau si penerima informasi karena adanya dampak yang ditimbulkan dari si pengirim informasi setelah ia membaca informasi tersebut. Seperti perilaku puas atau tidak puas, suka atau tidak sukanya terhadap informasi yang diberikan bisa mempengaruhi si pengirim informasi. Karena demi mendapatkan kepuasan dari si penerima, si pengirim informasi bisa melakukan apa saja. Contohnya, ia melaporkan informasi yang palsu atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau informasi yang tidak akurat. Hal ini sangat mungkin terjadi, maka dari itu kita perlu mempelajari lebih dalam lagi apa itu aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan agar kita bisa memastikan informasi yang kita dapatkan atau informasi yang ingin kita sampaikan itu adalah informasi yang berkualitas. Nah, pada persyaratan pelaporan kita membahas ada 4 kategori. Yang pertama ada syarat-syarat pelaporan, yang kedua bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, yang ketiga ada dampak dari persyaratan pelaporan, yang keempat ada penilaian dampak dari informasi. Nah, yang pertama kita akan membahas syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan merupakan ketentuan melaporkan suatu informasi. Informasi yang kita laporkan itu haruslah informasi yang dapat dipercaya, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami di sini artinya sebuah informasi harus memiliki pemahaman oleh berbagai pihak. Relevan di sini adalah informasi akuntansi harus sesuai dengan kondisi perusahaan yang terjadi. Keandalan adalah informasi yang disajikan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan. Dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan oleh perusahaan atau antar perusahaan lainnya dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Informasi yang dilaporkan adalah bagian penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi dari manajer, kreditur, pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan secara lancar atau sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah antisipasi pengguna informasi. Pengirim menggunakan persyaratan itu sendiri bersama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima dalam bereaksi terhadap informasi yang dilakukan. Artinya, si pengirim harus berhati-hati terhadap informasi yang dikirimkannya. Yang kedua adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seorang pengirim atau penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim berperilaku. Tapi seringkali mereka menginginkan banyak hal yang sulit untuk dicapai secara simultan. Yang ketiga adalah insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan si penerima terhadap si pengirim adalah penentu yang penting seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Seperti apabila ia suka maka ia akan memberi penghargaan. Apabila ia tidak suka dengan informasinya, maka ia akan memberikan sanksi. Yang keempat adalah penentuan waktu. Semakin tepat waktu menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengiriman atau tidak. Yang kelima adalah strategi respon interaktif
atau strategi berdasarkan respon dari penerima. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan strategi, yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa atau melaporkan dengan sejujur-jujurnya. Yang terakhir adalah pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukan pada pelaporan, timbul dari kepentingan si pengirim. Artinya, si penerima informasi akan memberikan perhatian yang lebih kepada pengirim. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang keuangan. Badan-badan berwenang dalam akuntansi di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak sekarang banyak melanggar hak konstitusional. Yang ketiga adalah akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik. Kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima informasi yang dilaporkan, karena akuntansi sosial masih bersifat sukarela. Dan yang terakhir adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, ataupun kombinasi. Akan tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit juga untuk diregenerasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen atau sekelompok persyaratan laporan yang tentunya unik-unik. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir atau pembahasan kita yang keempat adalah penilaian dampak dari informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak persyaratan pelaporan terhadap si pengirim informasi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan deduktif, yaitu melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai persyaratan pelaporan ini akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna untuk membentuk perilaku manajer. Dan yang kedua adalah menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka, seperti melakukan sebuah survei. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan. Artinya, persyaratan pelaporan sama saja dengan proses komunikasi dari si pengirim kepada penerima atau malah sebaliknya. Ada harapan-harapan yang dituangkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari informasi yang diberikan melalui atau lewat perilaku. Untuk itu, setiap laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi ini perlu ditinjau agar tidak membawa dampak negatif bagi proses komunikasi tersebut. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.